Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para penyimak Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari yang insya Allah dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah kita insya Allah akan bisa melanjutkan ke hikmah 21 pada kesempatan kali ini, sedikit melakukan overview ya terhadap hikmah 21 setelah kita kemarin di hikmah ke-20 diminta untuk tidak berhenti berupaya. Pada saat anugerah-anugerah Allah sudah mulai menghampiri ya, karena buah dari keistiqomahan kita sebagai seorang salik, lalu Allah mulai memberikan anugerah, apakah terbukanya hijab, apakah kemudian mendapatkan kasyaf misalnya, atau kemudian juga mendapatkan beberapa karomah misalnya, maka kita diminta untuk tidak berhenti dan menganggapnya sebagai sebuah cobaan ya. Itu nasihat dari hikmah ke-20. Dan ke-21 ini kita diberi sindiran oleh Ibnu Athaillah untuk mengukur diri ya, seberapa dekat kita dengan Allah ya, seberapa akrab kita dengan Allah, dan seberapa kenal kita dengan Allah, kata Allah begitu. Kalimat-kalimatnya berupa sindiran yang menurut saya halus begitu, tapi dalam gitu ya, sindiran halus tapi dalam. Ini dimaksudkan untuk tentu memberikan guidance kepada kita agar kita fokus, proporsional, intensif, dan kontinu. Saya kira itu yang harus kita camkan, harus kita wujudkan ya dalam proses diri kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu fokus? Ya fokus kita tentu tujuannya adalah kita bisa usul kepada Allah. Kita senantiasa tujuannya adalah menuju ke Allah begitu ya, sebagai seorang salik, maka tentu tidak akan pernah berhenti ya, sampai kemudian betul-betul kita mendapatkan anugerah wusul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Kemudian continue begitu ya. Terus menerus kita lakukan ya. Terus menerus kita lakukan. Tidak kenal henti dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Ada quality time yang juga kita lakukan sebagai bentuk muhasabah, sebagai bentuk introspeksi. Kemudian yang ketiga ya, setelah fokus continue ya, kita juga harus continue, fokus ya, kemudian tidak tergoda, tidak tergoda oleh tadi, apakah itu anugerah, apakah itu terbuka hijab ataukah karomah begitu ya. Lalu yang keempat tentu adalah proporsional. Apa itu proporsional? Ya tentu sejak awal ya kita sudah diajari oleh Ibnu Athaillah untuk melakukan asas proporsionalitas sesuai dengan makom kita masing-masing tadi itu. Nah, oleh karena itu di hikmah ke-21 ini ya, kita sebagaimana kita bacakan kemudian kita urai ya semampu saya tentunya ya, dalam keterbatasan pengetahuan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Ada 4 sindiran begitu ya, sekaligus untuk mengukur bagaimana kualitas diri kita, kualitas kita sebagai seorang salim. Pertama, ini sindiran yang sangat tajam ini ya. Talabuka utawi oleh nyupri sapa sira ya, minhu saking Gusti Allah iku ittihamun, curiga lahu maring Gusti Allah. Permintaanmu terhadap Allah, tuntutanmu terhadap Allah, itu artinya kamu curiga kepada Allah, seolah-olah Allah itu tidak memberikan anugerah kepadamu. Nah, ini sindiran yang luar biasa. Kita ini kan terbiasa ya berdoa ya, karena ada perintah ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Cuman kadang-kadang doa kita, permohonan kita itu nggak sebanding ya dengan ikhtiar kita, ataupun juga dengan ibadah kita, ataupun dengan aktivitas-aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Seolah-olah ya, atau bisa dikatakan permintaan kita itu terlalu banyak begitu ya. Coba kalau kita resapi ya, kita minta ilmu yang banyak ya, itu ilmu yang manfaat, rezeki yang banyak begitu ya. Kemudian bahkan permintaan kita berbagai macam lah ketika kita berdoa begitu ya.
Dia tidak salah sih begitu, karena memang kita sedang memohon kepada Sang Ati Kodrati. Tetapi ya mestinya begitu ya, hal-hal yang apa ya istilahnya, tidak perlu kemudian kita pintakan, ya tidak usah kita pintakan lah. Ya tentu penjelasan ini sangat personal. Penjelasan ini sangat personal sifatnya gitu, karena masing-masing itu punya kebiasaan untuk memohon kepada Allah. Jadi sindiran dari Ibnu Athaillah, talabuka minhu ittihamun lahu. Ini penjelasannya seperti apa sih begitu ya? Dia mengatakan, atau Asy-Syarqawi di sini menjelaskan, yakni annal murida ya, sak temene wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah iku yen bagi prayoga lahu kete murid, bahwasanya seorang murid yang bagi ya disarankan nah, ayastahila ing yen to sibuk sapa murid ya fi hali suluki ing dalem tingkae mlakune murid bima sibuk kelawan apa, bima kelawan barang yuqarribu kang marakaken apa mahu ing Allah bima kelawan barang yuqarribu kang marakaken apa mahu ing salik min maulahu saking bendarane salik bayane minal a'mali sholihati saking pira-pira amal kang soleh, yakni anal murida sesungguhnya seorang yang sedang ingin wusul kepada Allah, yang bagi disarankan ya ayastahila untuk bersibuk ria fi hali suluki di dalam proses perjalanannya begitu ya. Untuk sibuk dengan apa? Sibuk dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah berupa amal-amal soleh. Jadi seorang salik ini ya tidak usah kemudian sibuk dengan banyak permintaan, sibuklah dengan amal-amal perbuatan ya, dengan aktivitas-aktivitas positif begitu ya. Apapun yang kemudian bisa dianggap sebagai hal-hal yang positif. Siapapun kita, apapun profesi kita, ya saya sudah berkali-kali sampaikan di dalam hikmah-hikmah sebelumnya. Sebagai seorang birokrat, sebagai seorang ASN misalnya, sebagai seorang abdi negara, sibukkanlah begitu ya diri kita dengan urusan-urusan yang positif. Otoritas kita jadikan sebagai sarana ibadah, kewenangan kita jadikan sebagai lahan ibadah. Membantu orang lain, mengurai persoalan, mencari solusi ya di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai seorang usahawan, seorang bisnismen, maka tentu aktivitas bisnis itu adalah aktivitas bisnis yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, tapi juga mampu menggerakkan pemberdayaan, katakanlah begitu ya. Keuntungannya tidak hanya untuk sendiri, tidak dimonopoli untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mensejahterakan para karyawannya misalnya. Demikian juga para petani, para nelayan, ataupun juga profesi-profesi yang lain, sibukkanlah dirinya ya dengan tadi aktivitas-aktivitas positif ya di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tadi itu. Jangan kemudian terlalu banyak meminta begitu ya. Ini sindiran yang pertama begitu ya. Jadi wala yuzhilu qalbahu wala yuzhilan ron buakan sapa man qalbahu ing atine man utawi atine salik bitolabi kelawan minta lisain maring sesuatu minal asyai saking pira-pira sesuatu. Jadi jangan kemudian menyibukkan diri hanya dengan minta dan terus minta kepada Tuhan. Karena li'anna dzalika madmumun qati'un anillah. Karena permintaan-permintaan yang terus-menerus ini justru dicela ya, sekaligus juga bisa menjauhkan diri dari Allah. Mengapa? Karena Allah sudah menggaransi, apalagi sudah urusan rezeki kan begitu ya. Kita sudah sudah bahas di dalam hikmah-hikmah sebelumnya begitu ya. Demikian juga ada sebuah keterangan yang diberikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau saya tidak salah di Nahjul Balaghah begitu ya. Beliau mengatakan, Sayyidina Ali maksud saya adalah mengatakan ar-rizqu nau'ani, atau ada mengatakan ar-rizqu qismani, rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Rizki itu ada dua. Rizki yang kalian perebutkan, itu yang pertama, dan yang kedua rizki yang memperebutkan kalian begitu. Jadi kalau masing-masing sudah punya jatah begitu ya. Jadi jangan mengintervensi hak prerogatif Allah, katakanlah begitu. Jangan mencampuri urusan yang sudah diatur oleh Allah. Ya, kita ingat bersama arih nafsaka minat tadbiri. Fama qoma bi ghairuka angka la taqum bihi linafsika. Kalau saya tidak salah ingat itu hikmah keempat, hikmah kelima. Mohon maaf saya kadang-kadang untuk urutan itu agak lupa, tapi kalimatnya arih
nafsaka minat tadbiri. Istirahatkanlah dirimu dari dari ikut mengatur sesuatu yang sudah diatur sama Allah begitu ya. Jadi untuk uruskan rezeki, udahlah gitu ya. Nggak usah kita terlalu banyak pikirkan gitu kan. Kita sampai kerja siang malam jempalian ngalor ngidul ya orang Jawa bilang. Kita nggak usah perlu seperti itu. Karena tadi rezeki itu sudah menjadi tanggungan Allah. Siapapun makhluk yang akan mendapatkan rezeki dari Allah. Nah kembali kepada hikmah yang ke-21 ini ya. Ketika kita terlalu banyak meminta, bahkan menuntut begitu ya, permintaan kita terlalu banyak itu artinya kita curiga seolah-olah Allah itu tidak akan menganugerahkan kepada kita. Itu arti talabuka minhu ittihamun lahu. Yang kedua, sindiran yang kedua, wa talabuka lahu. Wa talabuka lan utawi oleh nyuprih sira lahu maring Gusti Allah. Untuk minta didekatkan ya, untuk bisa segera dianugerahi kedekatan oleh Allah misalnya ya. Bi antat luba gambare yen to nyupri sapa sira qurbaka ing pareke sira minhu saking Gusti Allah ya. Wa zawalal hijabi lan ilang hijab angka saking sira hatta tusahidau saenggo nyeksekaken sapa sira hu ing Allah bi aine qalbika kelawan atine, kelawan moto atinira begitu ya. Jadi permintaanmu untuk dianggap dekat kepada Allah itu juga begitu ya. Itu artinya kita tuh jauh dari Allah begitu ya. Padahal Allah tuh dekat dengan kita. Ini sindiran yang kedua. Bi antatluba qurbaka ya. Ini saya terjemahkan tadi yang bahasa Indonesia bi antatluba ketika kalian meminta qurbaka akan kedekatanmu ya minhu dari Allah wa zawalal hijabi dan hilangnya hijab ya atau penghalang antara hamba dengan Allah hatta tusahidaus hingga sampai kemudian kamu bisa menyaksikan Allah, menyaksikan dengan mata batin tentunya ya. Kalau kita seperti itu begitu ya, ghaibatun iku nudwakan samar mingka saking sira anghu saking Gusti Allah. Itu artinya kita berarti masih jauh dari Allah. Kenapa? Idzil hadiru la yutlabu. Kalau ada yang hadir, kalau orang itu hadir, kalau sesuatu yang hadir itu tidak usah kemudian diminta, wong sudah hadir, wong sudah ada, nggak usah dicari-cari, wong sudah ada di depannya. Logikanya seperti itu kata Ibnu Athaillah. Sindiran yang ketiga, saudara sekalian yang saya hormati, wa talabuka li ghairihi wa talabuka lan utawi oleh nyupri sapa sira li ghairihi maring liyane Gusti Allah. Gambare minal a'radi dunyawiyati saking pira-pira bondo dunya wa zakhari fi halan pira-pira pepaese dunya wa manasibi lan bagian-bagiane dunia wa minal mukasafati lan saking pira-pira buka barang kang samar wal karomati lan pira-pira keramat wal akhwal lan pira-pira tingkah wal maqamati lan pira-pira pangkat ya. Iku liqillati hayaika krono sithike isinira anhu minhu saking Gusti Allah. Wa talabuka adapun permintaan kamu li ghairihi terhadap selain Allah begitu ya. Berupa permintaan duniawi ya, kemudian keindahan-keindahan dunia, lalu bagian-bagian kenikmatan duniawi, demikian juga permintaan akan hal-hal yang yang berbau karomah tadi seperti penjelasan saya di hikmah yang ke-20 begitu ya. Maka ketika kita minta kepada selain Allah begitu ya, maka itu artinya liqillati hayaika minhu, itu artinya kita itu tidak punya rasa malu kepada Allah. Jadi sindiran yang pertama, kita tidak boleh banyak menuntut. Itu pertama. Karena itu sudah prerogatif Allah. Lalu kalau kita tidak boleh menuntut, lalu yang harus kita lakukan apa? Usaha. Ikhtiar gitu ya. Kita ikhtiar karena kita sebagai seorang hamba ini selalu berada dalam posisi yang selalu membutuhkan ya akan mau'nah Allah, akan ridho Allah. Dalam perspektif sufistik ya, kata kunci atau sebagai terminus teknikus sejatinya adalah ridho gitu ya. Sehingga kalau dalam ajaran tasawuf, dalam ajaran tarekat begitu ya, ketika orang mau tahlil begitu ya, mau melafalkan la ilaha illallah, biasanya seorang imam itu mengatakan ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Ilahi duh pangeran kita, duh pangeran ingsun ya Tuhan, wahai Allah, wahai Tuhan,
anta maksudi, engkau adalah tujuanku, waridho kamatlubi, dan ridhomu yang ku nantikan. Jadi ridho yang menjadi terminus teknikus. Jadi ridho Allah kepada kita ini yang dicari oleh para salik ya, para hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sindiran yang pertama tadi ya, kita tidak boleh banyak meminta, tapi harus banyak melakukan usaha, ikhtiar ya, tentu kemudian dengan munajat ya. Munajat sesuai dengan ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita lakukan. Lalu yang kedua begitu ya, kita juga tidak boleh kemudian banyak meminta untuk didekatkan oleh Allah. Seolah-olah kita maksa ya agar didekatkan oleh Allah begitu ya. Sudahlah, serahkan sepenuhnya kepada Allah karena Allah memiliki hak prerogatif. Kita hanya bisa berusaha, katakanlah begitu ya, berusaha secara proporsional. Lagi-lagi ya, ingat ada strateginya, fokus, kemudian continue ya, lalu istiqomah ya, dan proporsional ya. Ya, 4 kata kunci yang saya dapatkan dari pembahasan ya, atau dari memahami hikam dari mulai hikmah pertama sampai dengan hikmah ke-20 begitu ya. Kemudian yang ketiga sekarang, wa talabuka min ghairihi, wa talabuka lan anapun utawi oleh nyupri sapa sira min ghairihi saking liyane Allah, bi anta wajjahta gambare yen to ngadhep sapa sira ila ba'din nasi maring sebagian menungso, litatluba drapon merkoleh sapa sira minhu saking ba'dun nas sayan ing sewiji min a'radid dunya saking bondo dunya, ghafilan halelali fi halit talabi ing dalam tingkae nyupri an maulaka saking benderonira iku liwujudi buktika anhu krana wujude adohe sira nganhu saking Gusti Allah. Jadi ketika kalian minta kepada selain Allah ya, apalagi untuk tujuan-tujuan duniawi tadi itu ya, itu artinya menjadi indikator bahwa kalian atau kita begitu ya, itu masih jauh dari Allah. Nah, oleh karena itu 4 sindiran ini, saudara sekalian yang saya hormati, mari kita renungkan. Mari kita resapi dan mari kita bawa dalam situasi pribadi kita masing-masing. Dalam situasi personal kita masing-masing, dalam pengalaman personal kita masing-masing. Sudahkah kita ya, meninggalkan atau setidaknya mengurangi lah begitu ya, permintaan yang terlalu banyak kepada Allah gitu ya. Seolah-olah kita tuh nggak yakin bahwa Allah akan menganugerahkan kepada kita itu kan. Jadi dalam dunia sofistik itu termasuk yang tidak disarankan, termasuk hal yang jelek begitu ya, kalau orang terlalu banyak meminta gitu ya. Ya memohon itu ya yang sepadan lah dengan aktivitas yang dilakukan. Jadi seolah-olah jangan kita berlaku seperti anak kecil begitu ya. Kita anak kecil kadang-kadang kan kalau minta kepada orang tua itu kan nggak cuma sekali. Lagi jalan di pasar sama bapak misalnya, Pak minta es gitu ya. Lalu ngomong lagi Pak minta es sampai 4-5 kali mintanya itu kan. Kan seolah-olah kita nggak percaya bahwa bapak kita akan membelikan es kepada kita itu kan. Logikanya seperti itu ketika kita banyak melakukan permintaan atau tuntutan kepada Allah Sang Maha Kuasa tadi. Itu oleh karena itu tentu begitu ya, ajaran tasawuf sangat berbeda ya, atau ilmu tasawuf sangat berbeda dengan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Tidak berbicara tentang syarat rukun sebagaimana fikih ya, tetapi lebih banyak bermain dalam ranah hati ya, lebih banyak mengedukasi rasa ya. Rasa jati ning rasa dalam filsafat Jawa ya, agar kemudian kita betul-betul mampu menjadi orang yang halus budinya begitu ya, sekaligus hatinya ini juga kemudian menjadi sangat sensitif dalam konteks ya, kita menyadari betapa kita sama sekali tidak memiliki apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban ultramodern acap kali membuat kita pongah. Karena kita dengan sangat mudah ya mendapatkan fasilitas dari modernitas. Dengan sekali pencet gadget kita bisa terkonek kemana-mana begitu ya. Dengan sekali pencet kita bisa kemudian mendapatkan tiket perjalanan untuk kita bisa bepergian kemana-mana. Seolah-olah kita ini sudah menjadi makhluk di peradaban yang ultramodern yang acap kali kadang-kadang lupa begitu, bahwa segala sesuatu itu adalah adamun mahdun. Segala sesuatu selain Allah adalah ketiadaan begitu ya.
ada itu karena zuhurul haq ya. Ada wujud eksistensi Allah di dalam segala hal tadi. Oleh karena itu ini sekali lagi saudara sekalian yang saya hormati, hikmah ke-21 ini ya, ini memberikan satu pelajaran yang sangat berharga bahwa kita mesti harus tadi selalu proporsional, kemudian tidak terlalu banyak meminta ya, apalagi menuntut kepada Allah. Kemudian tidak juga kemudian kita minta untuk didekatkan oleh Allah ya. Kemudian juga apalagi kita sampai meminta kepada selain Allah. Jadi tetap memohon hanya kepada Allah ya. Bahwa perlu wasilah itu iya. Kita diajarin juga oleh agama ajaran kita bahwa kedekatan kita yang membuat kemudian atau kedekatan kita yang belum dekat dengan Allah yang membuat kemudian doa-doa kita belum mustajabah begitu ya. Maka kita membutuhkan wasilah. Kadang kita perlu guru, kadang kita perlu mursyid misalnya, atau kita perlu didoakan oleh orang-orang yang doanya sudah mustajabah dan seterusnya. Tapi intinya sekali lagi tasawuf atau hikmah ke-21 ini mengajarkan kepada kita untuk kita memperhalus budi, untuk lebih proporsional, lalu sekaligus juga tahu diri begitu ya. Kapan kita memohon, untuk kemudian permohonan itu tentu selaras dengan usaha dan ikhtiar yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.